Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul akan segera kita mulai. Marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Riyadi dari Subbagian Tata Usaha Urusan Kepegawaian. Kepada Bapak Riyadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kultum Ramadan akan disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Pada Bapak Dr. Andes Haji Andar Prasetyo MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Bapak Kabupaten Gunung Kidul, sampai penyelenggara dan juga dari Bapak Ibu para pengawas dan seluruh ASN yang kami hormati, pantas dan wajib kiranya kita awali untuk pertemuan ini dengan kita mengikrarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga berbagai kenikmatan yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan, bisa mendukung pelaksanaan ibadah di Ramadan dengan sempurna sampai akhir nanti. Amin. Salawat salam tidak henti-hentinya semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berharap semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud untuk peningkatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada bulan Ramadan ini, tentunya kita harus mampu menunjukkan upaya bagaimana kita ada peningkatan kualitas ibadah kita, frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang lain di luar Ramadan, kita biasanya tidak sering mengaji, tapi karena kita sadar, paham bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh barokah dan di sini banyak keutamaan-keutamaan, maka jangan sampai kita lewatkan keutamaan di bulan Ramadan ini berlalu saja, tetapi mari kita manfaatkan supaya kita semua mendapatkan tambahan kebaikan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita beribadah kepada Allah itu tujuannya di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan supaya takwa kita meningkat. Lah, takwa itu apa? Kemarin sudah disinggung oleh Bapak Kepala Kantor, yakni kualitas penghambaan diri kita kepada Allah yang semakin baik. Orang takwa itu ditandai dengan sikap tawadhu, ya, kemarin itu. Kemudian ada qanaah dan wira'i. Nah, itu semua ada pada hati kita masing-masing. Dan ketika kita akan melakukan ibadah, sebetulnya kunci penentunya itu adalah pada hati.
Namun Bapak Ibu perlu kita sadari dan kita ketahui ternyata bahwa di hati kita masing-masing ya, tidak ada pengecualian, semua orang itu ternyata ada potensi penyakitnya. Ya. Hanya kadang kita itu tidak merasakan kalau di hati kita ini ada penyakitnya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran, ya. Inna ummahatil khotoya salatun. Ya. Jadi induk dari kesalahan itu ada 3. Al-ghibru wal hasadu wal khirsu. Ya. Jadi induk kesalahan itu ada 3. Yang pertama adalah ghibru. Al-ghibru sombong, wal hasadu dan dengki, wal khirsu dan sifat rakus. Ini masing-masing kita ini memiliki semuanya. Hanya kadang kita sadari atau tidak, kemudian berapa potensi masing-masing ini antara satu orang dengan yang lain itu tidak sama. Kemudian kelanjutannya fanasa aminha sitatun. Maka dari 3 itu kemudian tumbuhlah ada 6 penyakit-penyakit penyertanya, ya. Fasirna tis'atan, kemudian totalnya kemudian menjadi 9. Al-ula minasitati, yang pertama dari yang 6 itu penyertanya itu, ya, penyakit as-sab'u, kemudian an-naumu, warrahatu, wa hubbul amwali, wa hubbus sana'i, wal mahmadati, wa hubbur riyasati. Yang pertama itu as-sab'u, rasa kenyang di dalam perut kita. Perut yang selalu penuh dengan makanan dan minuman. Yang kedua an-naumu, tidur. Senangnya tidur melulu. Pokoknya bangun-bangun kalau mungkin ada jam-jam tertentu. Kemudian warahatu, senangnya itu santai-santai, ya, tidak berpikir, pokoknya yang ringan-ringan, gojekan, humor dan macamnya. Kemudian hubbul amwal, cinta harta. Cinta harta ini kemudian akan menjadi cinta dunia. Pokoknya hidup ini bagaimana hanya untuk mengumpulkan harta, bagaimana meraih rezeki terus, siang malam tidak dibedakan, pikirannya hanya untuk mencari harta. Kemudian hubbus sana, senang jika dipuji, di alam, ya, disanjung, ya. Dan juga wal mahmadati, sanjungan. Dan yang terakhir wahubbur riyasah, cinta kepada kekuasaan, pangkat, jabatan dan macamnya. Nah, inilah Bapak Ibu. Jadi di hati kita masing-masing itu ada potensi penyakit yang seperti ini. Nah, dengan bulan Ramadan ini harapan kita mudah-mudahan babonnya penyakit yang berupa sombong, hasud dan juga rakus itu mudah-mudahan bisa kita lemahkan. Sombong itu sifat yang merasa bahwa dirinya itu paling hebat, paling baik, paling benar dibandingkan orang lain. Dan ini akan bisa ditundukkan ketika kita ini dalam keadaan lapar. Dengan lapar kita mudah-mudahan kesombongan kita ini akan berkurang. Kemudian tidak mengumbar dari perasaan bahwa kita ini paling besar, paling hebat, paling benar dan terusnya. Dan pada akhirnya orang yang sombong itu telah dicontohkan oleh Allah, perlu kita jadikan pelajaran seperti bagaimana kesombongan Fir'aun, bagaimana kesombongannya Qarun, bagaimana kesombongannya Namrud, bagaimana kesombongannya Abraha, yang semuanya itu bisa dihancurkan oleh Allah hanya dengan hal-hal yang kadang di luar dugaan mereka. Fir'aun yang kemudian ditenggelamkan,
Qarun yang kemudian beserta hartanya ditenggelamkan di perut bumi, Namrud yang raja luar biasa hanya dikalahkan dengan nyamuk yang diutus oleh Allah untuk masuk ke telinganya sampai masuk ke otaknya dan beranak pinak di dalam kepalanya, akhirnya sampai mati. Dan Abraha yang luar biasa dengan pasukan gajahnya ternyata dikalahkan oleh Allah hanya dengan perantaraan burung-burung yang membawa kerikil dari neraka. Nah, inilah pelajaran supaya membiarkan penyakit sombong dari kita. Kemudian kalau kita lihat sehebat apapun kita, apapun kita, ternyata kita ini dengan seekor nyamuk, ya, nyamuk yang demam berdarah ataupun yang lainnya, bahkan kita ini kalah dengan corona yang saking kecilnya nggak bisa dilihat oleh kita secara telanjang. Ini pertanda bahwa kita ini sebetulnya tidak layak untuk sombong, untuk merasa gagah, untuk merasa kuat. Tetapi kita ini hakikatnya adalah makhluk yang apes, yang lemah, tak berdaya. Inilah Bapak Ibu. Dengan Ramadan mudah-mudahan diingatkan. Kemudian hasud, ya, induknya dosa lagi, penyakit lagi, hasud. Orang yang hasud itu maknanya orang yang intervensi dengan kekuasaan Allah. Karena orang hasud itu kalau melihat orang lain mendapat nikmat, dirinya akan merasa terganggu, dirinya tidak terima, bahkan dirinya mungkin merasa demam kalau ada orang lain bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa naik pangkat dan sebagainya. Dan ini tidak diterasa. Nah, tetapi kalau kita angan-angan, sangat-sangat keterlaluan, karena yang menghendaki kenikmatan kepada orang lain, saudara kita dan seterusnya, itu adalah Allah. Kalau kita merasa nggak terima atau merasa kurang puas, berarti kita ini memprotes kekuasaan Allah. Yang ketiga, sifat rakus yang ada di hati kita. Kenapa kita ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi kadang merasa kurang? Karena kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau kita turuti, seberapapun yang kita peroleh dari Allah itu hanya akan kurang dan kurang. Yang ini menimbulkan kita tidak pernah qanaah, tidak pernah puas dengan pemberian Allah, bahkan kita sulit untuk bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang rakus, yang tidak pernah merasa syukur kepada Allah itu, maka bagiannya adalah azab yang sangat pedih. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak keterlanjur terlalu jauh menuruti penyakit-penyakit hati tadi yang menjadi induk dari penyakit hati kita, dan mari kita obati di bulan Ramadan ini kesombongan kita, hasud kita, rakus kita, supaya tidak berkembang, tidak beranak menjadi penyakit-penyakit lain, adanya tama, adanya ria, adanya sum'ah dan semacamnya. Mudah-mudahan bisa kita bersihkan melalui ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang kita sampaikan. Kami yang berbicara bukan merasa paling baik, tetapi kami dengan menyampaikan ini supaya mengingatkan diri saya sendiri, dan kalau toh nanti ada baiknya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga teringatkan dengan materi yang saya sampaikan di pagi hari ini. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andar Prasetyo atas materi kultum Ramadan pada hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita bersama dapat membersihkan diri dari berbagai macam penyakit hati, seperti sombong, hasud, dan rakus. Semoga Allah meridhai berbagai upaya kita. Ilahi ta'ala hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.